visit salah satu tokoh yang cukup fenomenal ini. Kita nggak akan spill dulu ya pendeta, ini Betul. siapa? Mungkin teman-teman nanti bisa tebak-tebak di kolom komentar siapa yang lagi kita visit profilnya. Clue-nya, mungkin dari pendeta dulu, satu clue pendeta. Oke, dari namanya menjadi nama satu suku di Israel. Ada 12 suku di Israel, Betul. salah satunya adalah dia ya. Betul. Di ujung kehidupannya ini yang kita mau pelajari juga ya pendeta, Betul. bahwa dari apa yang dia alami ternyata dia juga bisa jadi salah satu pembawa keturunan untuk Yesus, benar ya pendeta? Betul. Nah, itu yang paling berkesan. Jadi meskipun awalnya kurang menyenangkan, kurang bagus, ya kurang perlu diteladani, tapi akhir hidupnya menunjukkan bahwa dia seorang yang punya kapasitas ilahi. Login lagi di Facebook, What's on your mind? Apa kabar sahabat-sahabat Facebook? Semoga semua dengan kabar baik dan luar biasa ya. Kali ini kita akan kembali mengunjungi profil, kita akan visit profil seorang tokoh yang fenomenal dan tentunya kita akan belajar banyak dari kehidupannya. Bersama dengan Gaby di sini dan juga bersama dengan pendeta Antonius. Halo pendeta, bagaimana Halo kabarnya? sis, puji Tuhan, sehat-sehat walafiat juga. Sehat-sehat walafiat ya, itu yang terpenting sekarang. Betul. Ya, berkat paling indah itu adalah Iya. kesehatan. Nah, karena kita sama-sama sehat nih dan teman-teman di rumah semoga sehat, jadi Amin. kita bisa nih scroll dan visit salah satu tokoh yang cukup fenomenal ini. Kita nggak akan spill dulu ya pendeta, ini Betul. siapa? Mungkin teman-teman nanti bisa tebak-tebak di kolom komentar siapa yang lagi kita visit profilnya. Clue-nya, mungkin dari pendeta dulu, satu clue pendeta. Oke, dari namanya menjadi nama satu suku di Israel. Oke, dari namanya menjadi nama satu suku. Ada 12 suku di Israel, Betul. salah satunya adalah dia ya. Betul. Salah satunya adalah dia, berarti apakah dia ini juga 12 bersaudara? Mungkin lebih ya. Lebih dari 12. Lebih dari 12 bersaudara. Nah, aku juga mau kasih clue nih. Ini Mhm. kalau terjadi kejadian yang kita mau bahas ini di masa sekarang, ya pasti sudah dibahas di akun gosip lambe-lambe. Mungkin udah jadi fenomenal, diperbincangkan di gosip-gosip grup manapun, sudah menjadi headline news ya, karena ini fenomenal banget kalau terjadi di masa sekarang. Ini bukan cerita tentang pelakor, pebinor, bukan, tapi nggak kalah fenomenal dari itu. Nah, di ujung kehidupannya ini yang kita mau pelajari juga ya pendeta, Betul. bahwa dari apa yang dia alami ternyata dia juga bisa jadi salah satu pembawa keturunan untuk Yesus, benar ya pendeta? Betul. Nah, itu yang paling berkesan. Jadi meskipun awalnya kurang menyenangkan, kurang bagus, ya kurang perlu diteladani, tapi akhir hidupnya menunjukkan bahwa dia seorang yang punya kapasitas ilahi. Iya. Oke, Iya kan? menarik ya. Heeh. Awalnya ini nggak bisa ditiru, tapi ya seperti tadi yang kita bilang, ini beritanya fenomenal, tapi Betul. di akhir ceritanya nanti ternyata dia bisa menjadi salah satu sumber keturunan. Enggak, bagaimana ngomongnya ya? Dia menjadi line, Bagian dari silsilah Tuhan Yesus. Iya. Sudah bisa menebak siapa? Kalau misalnya teman-teman sudah bisa menebak, boleh tulis di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga terkait apa yang sudah pernah kita diskusikan selama episode-episode Facebook yang sebelumnya ataupun hari ini, juga boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan Facebook di episode manapun, terutama yang episode kali ini. Iya, betul sekali. Dan tentu yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan, sebagaimana yang sering juga diulangi oleh host-host yang lain, bahwa bila ada tokoh-tokoh yang mau dibahas, jangan lupa komen di grup komentar di bawah, dan teman-teman kami, bahkan host dan sumber-sumber yang lain, narasumber maksud saya, akan bersedia untuk membahas request para pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada tentunya. Oke, kita akan lanjutkan diskusi tentang tokoh yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi ke Facebook, dan kali ini kita lagi visit seorang
tokoh yang fenomenal. Ya, kalau di zaman sekarang lagi viral karena memang kisahnya itu agak di luar nalar ya. Ya nggak di luar nalar juga sih, cuman aduh sepertinya memang tidak pantas untuk dilakukan. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita mau berkenalan dulu. Dia ini adalah bagian dari keturunan Israel atau anak-anak dari Yakub. Betul. Kalau nggak salah mamanya ini Lea ya, pendeta. Betul. Ya. Nah, sekarang kita spill nih, siapa tokoh yang kita bahas hari ini? Tokoh yang akan kita bahas adalah Yehuda. Yehuda. Ya, atau bahasa Inggrisnya Judah. Judah. Kalau boleh tahu pendeta sedikit latar belakang tentang Yehuda ini. Tadi kan kita sudah tahu bahwa papanya itu Yakub, mamanya adalah Lea. Jadi dia termasuk anak-anak yang lahir duluan. Betul. Jadi Yehuda ini adalah putra keempat Israel. Ya, maksudnya Yakub ya. Dan ibunya adalah Lea, istri pertama Yakub. Selanjutnya namanya pertama kali disebut dalam Kejadian 29 ayat 35. Ya, coba kita baca ya. Kejadian 29 ayat 35. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Bagus ya arti nama Yehuda ini. Iya. Sekali ini Tuhan apa katanya? Aku akan bersyukur kepada Tuhan. Ya, itu dia. Aku akan bersyukur kepada Tuhan. Nama yang bagus. Nama yang bagus. Ya, siapa tahu pemirsa Abcil di rumah ada yang mau menamai anaknya Yehuda, ya kan? Oke, fakta selanjutnya yang menarik dari kisah Yehuda adalah sebagaimana yang dicatat dalam kitab Perjanjian Lama, maka Yehuda adalah leluhur dari suku Yehuda. Salah satu dari 12 suku yang ada di Israel. Sebenarnya di Israel itu bukan hanya 12 suku. Terhitung kalau ditambah dengan suku Lewi sebenarnya 13. Ya, ini mengingatkan kita kepada 12 murid Yesus. Tambah Yesus jadi 13. Ya, sama juga dengan suku Israel sebenarnya. Ada 12 tambah suku Lewi jadi 13. Meskipun saat mereka lahir ya, ke-12 bapak-bapak bangsa Israel ini sebenarnya ada 13 juga ya. 12 laki-laki tambah satu wanita. Yaitu Dina. Ya, itu nanti kita akan bahas lebih itu. Bahas di episode lain ya tentang Dina. Siapa tahu ada pemirsa yang request mau bahas tentang Dina. Itu dia. Oke, kita lanjutkan ke latar belakang dari Yehuda. Dalam kitab Yobel, ini kitab lain ya. Dari kitab keagamaan orang Yahudi yang terdiri dari 50 pasal dan dipandang sebagai kanonik oleh Gereja Ortodoks Ethiopia. Jadi saudara kita yang beragama Yahudi, mereka punya Alkitab yang namanya Kitab Yobel. Disebutkan bahwa Yehuda meninggal pada usia 119 tahun. Wah, ini panjang, usia yang panjang. Saat sekarang ini kayaknya sudah sangat langka orang yang bisa capai usia 119 tahun. Ini mungkin dia menghabiskan masa tuanya di tanah Mesir itu ya pendeta ya? Iya, bisa jadi betul. Ya? Dia adalah salah satu yang gugur atau meninggal di Mesir. Kenapa? Ketika maksud saya Yusuf, saudaranya jadi Perdana Menteri di negeri mereka di Kanaan, kan terjadi kelaparan yang luar biasa. Dan bukan hanya di Kanaan, tetapi hampir seluruh dunia pada saat itu menderita wabah kelaparan. Dan puji Tuhannya ya, ada si Yusuf. Ada si Yusuf. Nanti kita akan lihat apa koneksinya Yehuda dengan Yusuf. Selanjutnya fakta yang tidak kalah menarik, nama Yehuda merujuk kepada maksud Lea untuk memuji Tuhan karena telah berhasil memperoleh 4 orang anak laki-laki. Yehuda sudah sejak dini memimpin kakak adiknya seperti terungkap dalam cerita Yusuf. Nanti kita akan bahas. Dan selanjutnya, Yehuda memiliki seorang istri. Nama istrinya adalah Shua. Dan memiliki 3 orang putra. Siapa namanya? Onan, dan Shelah. Iya. Onan, dan Shelah. Dan ini kita akan lihat bagaimana koneksi dia dengan saudaranya Yusuf dan juga dengan anak-anaknya. Ini sangat penting. Jangan sampai kita lewatkan karena
untuk mengetahui karakter Yehuda, kita harus hubungkan itu dengan saudara-saudaranya dan juga anak-anaknya. Oke, terima kasih pendeta. Ini menarik. Mungkin kita akan tarik mundur dulu dari Yehuda masih muda ya, di mana dia masih hidup bersama dengan bapak dan saudara-saudaranya. Tadi pendeta sempat bilang Yehuda ini memimpin juga saudara-saudaranya. Mungkin dia punya power yang besar di antara saudara-saudaranya. Ya, dia punya leadership skill yang menonjol. Betul. Dia biasanya mempunyai usulan-usulan dan usulannya tuh kerap kali diterima. Ini saya jadi ingat kisah waktu Yusuf mau dijual ke Mesir. Betul. Tapi kan sebelumnya ada rencana-rencana lain dari saudaranya ini pendeta. Ya, jadi rencananya mereka mau bunuh Yusuf. Ini bayangkan saking bencinya sama Yusuf. Yehuda dan kakak-kakaknya yang lain, kakak dari Yusuf maksud saya. Jadi Yusuf ini anak ke-11 lah ya. Anak ke-11, kemudian adiknya yang satu lagi Benyamin. Singkat cerita, bapak mereka yaitu Yakub memerintahkan Yusuf untuk memanggil abang-abangnya ya. Kita panggil abang-abangnya lah ya. Yaitu Ruben, ada juga Yehuda dan kakak-kakak yang lain di sana. Dari jauh Yusuf baru kelihatan mereka sudah susun rencana. Lihatlah, sang pemimpin sudah datang mendekat. Mari kita bunuh dia. Ya, saudaraku, hal ini tidak terpuji. Meskipun dilakukan oleh bapa leluhur bangsa Israel. Namun mereka juga manusia. Penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Singkat cerita, mereka menangkap Yusuf. Mungkin sempat dipukul juga si Yusufnya. Kemudian dibuang ke dalam sebuah sumur. Dan waktu mereka berencana untuk membunuh dia, si Yehuda inilah yang berkata demikian. Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita ini dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail, tetapi janganlah kita apa-apakan dia karena ia saudara kita, darah daging kita. Disinilah timbul leadershipnya. Disinilah roh ilahi, roh Tuhan bekerja dalam hati dan pikirannya. Mungkin ya, kalau sampai Yusuf dibunuh saat itu, di waktu kemudian mereka akan mati kelaparan. Iya kan? Tetapi karena akal yang cukup cemerlang, leadership yang cukup cemerlang dari sang Yehuda ini, sehingga dia katakan, jangan kita bunuh dia. Bagaimanapun dia ini tetap saudara kita, darah daging kita. Jadi saudara-saudaraku, contoh yang pertama yang perlu kita ikut dari Yehuda ini adalah dia tahu membedakan mana yang baik dengan yang jahat. Meskipun ya tidak baik-baik amat. Baik-baik banget ya. Iya, tapi paling tidak dibanding saudara-saudaranya, dia mau melakukan hal yang baik. Nah, tapi karena usulannya itu diterima, itu juga yang menjadikan jalan di mana mimpi-mimpi Yusuf nantinya akan terwujud. Jadi kenyataan. Iya. Nah, pendeta, kalau di Alkitab, di timeline yang sama setelah Yusuf ini terjual, di pasal berikutnya ternyata ada cerita yang fenomenal tadi. Iya, benar. Saya baru ngeh barusan nih bahwa timelinenya itu di situ. Jadi sebelum ada pembahasan tentang Yusuf di Mesir, sebelum mereka datang kembali untuk meminta pertolongan, makanan dan sebagainya, ternyata kejadian ini lebih dulu terjadi. Betul. Di mana Yehuda ini tadi sudah menikah ya pendeta dengan Shua, ada anak-anaknya. Dan anaknya ada yang sudah menikah, yaitu dan Tamar. Betul. Hal apa pendeta yang fenomenal di sini yang bisa kita bahas? Oke, jadi hal fenomenal di sini sebelum kita ke hal fenomenal itu, kita ketahui dulu sedikit latar belakangnya ya. Jadi ceritanya bahwa Yehuda menikahkan putra sulungnya dengan seorang perempuan Kanaan bernama Tamar. Selanjutnya, namun mati karena kejahatannya di mata Tuhan. Jadi yang membuat mati itu adalah karena jahatnya dia. Alkitab tidak mencatat apa jahatnya. Ya, itu setimpal dengan hukuman mati, kejahatannya. Lebih jauh, karena mati sebelum memiliki anak laki-laki, maka Yehuda memberikan Onan, adiknya agar menikahi Tamar dan melahirkan putra atas nama Nah, dalam kisah ini, Onan ini pun sepertinya, maaf kalau saya sebutkan ini ya, dari kata Onan inilah muncul kata onani.
Ya, dari kata Onan. Kenapa? Setiap kali Onan berhubungan dengan Tamar, dia tidak mengeluarkan spermanya di dalam kandungan dari Tamar, tapi dia keluarkan di luar. Itu sebabnya kenapa istilah onani diambil dari nama Onan. Nah, ini meskipun bukan hal yang perlu kita highlight, tapi sekedar sekilas info. Lebih jauh, Onan juga berbuat jahat di mata Tuhan dan ia dihukum mati. Wah, saudaraku. Nah, yang tadi pendeta bilang itu bukannya yang tidak penting ya, tapi ternyata hal itu yang jahat di mata Tuhan karena dia tidak mau memberikan keturunan. Iya. Onan. Oke, dan hal itu ternyata jahat di mata Tuhan ya. Ini silakan judge diri Anda masing-masing ya. Kita tidak memberikan judgement di sini. Ya, dan selanjutnya katakan seharusnya Yehuda masih memiliki satu anak laki-laki bernama Shelah yang ia harus berikan kepada Tamar. Namun karena ia takut anak bungsunya juga ikut mati, Yehuda mengusir Tamar untuk kembali ke rumah orang tuanya. Jadi inilah adat kebiasaan orang-orang dahulu kala, khususnya orang di Kanaan pada waktu itu, menurut kode Hammurabi Code, bahwa kalau si kakak mati dan tidak ada anak, diberikan kepada si adik. Kalau ada 7 bersaudara, wanita yang sama akan diperistrikan oleh 7 pria dari satu keluarga itu. Nah, karena di sini Yehuda takut anaknya mati, maka dia tidak mau menikahkan anak yang bontot itu kepada Tamar dan disuruh pulang. Dan ini yang paling menarik. Inilah kita masuk ke fenomenal cerita tadi ya. Ketika diketahui orang banyak bahwa, kita lihat dulu ini. Maka Tamar melakukan penipuan kepada mertuanya dengan tujuan mendapatkan keturunan dari Yehuda. Tamar menyamar menjadi wanita sundal. Keduanya lalu bersetubuh. Namun Yehuda tidak tahu bahwa ia bersetubuh dengan menantunya sendiri. Ternyata Yehuda juga punya kebiasaan buruk. Sudah beristri, sudah punya anak, tapi masih jajan di luar. Tapi memang anak Shua istri Yehuda setelah beberapa lama, jadi setelah dia berkabung ya, dia sudah berkabung cukup lama, dia jajan itu ya pendeta. Iya. Karena sedihnya ini memang coping strategi yang tidak perlu dicontoh ya. Iya. Jadi saya pikir ini juga bukan baru pertama kali Yehuda melakukan hal yang tidak terpuji itu ya. Namun ini dicatat oleh Alkitab. Kenapa? Agar kita hindari. Alkitab memberikan hal yang positif. Alkitab juga mencatat hal yang negatif. Supaya yang positif kita ikuti, yang negatif kita hindari. Nah, lebih jauh kita lihat bahwa kayaknya Tamar ini mempelajari, ya kan, mempelajari kebiasaan dari mertuanya yaitu Yehuda, dan dia bertindak seperti itu karena ya saya pikir, menurut saya ya, dia sudah melihat mertuanya itu sudah berulang kali melakukan hal itu. Dan yang paling luar biasa, ketika Yehuda dan Tamar berpisah setelah peristiwa itu, Tamar tidak bodoh, ya, dia minta tanda bahwa dia yang sudah menghamili Tamar. Dan ya, tanpa berpikir panjang, Yehuda memberikan cincinnya sebagai tanda, dan namanya cincin ini tidak dimiliki oleh orang lain. Itu adalah tanda kepemilikan. Cap materai. Ya, cap materai dari Yehuda sendiri. Singkat cerita, ketika diketahui orang banyak bahwa Tamar telah mengandung hasil persinahan, maka Yehuda murka. Nah, ini lihat ya, menarik. Yehuda murka dan memprovokasi agar Tamar dibakar. Ya, ini ibaratnya sudah bersalah, lempar batu, sembunyi tangan karena dia belum tahu sebelumnya. Namun Tamar membela diri dan menunjukkan bukti bahwa Yehuda sendirilah yang menghamilinya. Wah, ini saya sampai gak habis pikir ya. Bagaimana kisah ini bisa dicatat, tapi tercatat di Alkitab. Dan Anda bayangkan seorang Yehuda pasti sangat malu ya. Sangat malu. Tetapi di dalam hal yang memalukan itu, dia tidak menghakimi Tamar. Dia tidak membunuh Tamar.
Ada orang kalau udah pendek pikirannya ya, saya akan menghalalkan segala cara. Yang penting nama saya tetap baik, tetap harum. Tapi ya puji Tuhan masih ada sedikit sisa-sisa pertobatan. Mau menyadari kesalahan di dalam diri dari Yehuda. Dan hasilnya ini saudaraku. Tamar lalu melahirkan 2 anak kembar. Wah, 2 anak kembar dan diberi nama Peres dan Zerah. Nama Peres masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Kita bisa baca dalam Matius 1 ayat 3. Boleh dibantu bacakan, Sister? Matius 1 ayatnya yang ketiga. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Iya, jadi singkat cerita, Peres masuk menjadi bagian dari silsilah Yesus Kristus. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Bahkan orang berdosa pun, saya ulangi ya, bahkan orang berdosa pun yang mau bertobat, Tuhan dapat pakai dalam rencana besar keselamatan jiwa-jiwa. Itu yang perlu kita ingat. Ya, tapi satu hal yang pasti tadi ada pertobatan di dalamnya ya, Pendeta. Betul. Oke, dan tadi dari cerita Yehuda dia juga tidak membela dirinya, tidak menutupi kesalahannya, tapi dia mengakui dosanya dan kita percaya Yehuda juga bertobat ya setelah dan itu. Dan mau bertanggung jawab. Dan mau bertanggung jawab. Buktinya anaknya sampai lahir ya. Betul. Oke. Kemudian kisah ini menjadi besar bahwa Yehuda tidak hanya sampai di situ saja kisahnya. Kita tahu pada zaman dulu bapak-bapak itu selalu memberikan berkat. Dan berkat itu bukan hanya seperti doa yang tidak akan kejadian ya Pendeta. Biasanya berkat atau kutuk dari bapak kepada anaknya itu kemudian menjadi kejadian. Betul. Apakah Yehuda ini setelah kesalahannya yang besar itu, dia kan awalnya juga sudah mau jual adiknya, ini dia sudah menghamili mantunya sendiri. Walaupun dia nggak tahu itu mantunya. Iya. Tapi apakah dia tetap mendapatkan berkat? Iya. Dan yang menarik di akhir hidup dari Yakub, bapak dari Yehuda, dia memberikan berkat kepada Yehuda. Ini tercatat dalam Kejadian 49 ayat 8-12. Kita persingkat. Berkat yang dicurahkan Yakub atas Yehuda di dalam ayat yang saya sudah sebutkan tadi, Kejadian 49 ayat 8-12, menunjukkan bahwa dia diberikan hak kesulungan yang dengan demikian memperoleh berkat yang dijanjikan kepada Abraham. Sesuai dengan Kejadian 12 ayat 1-3. Kemana engkau pergi, engkau akan jadi berkat. Siapa yang memberkati engkau, mereka juga akan diberkati. Tapi siapa yang mengutuki engkau, mereka juga akan dikutuki. Itulah kira-kira singkatnya. Hakikat janji ini ialah membawa bahwa semua bangsa akan diberkatinya olehnya melalui keturunan wanita itu. Wanita yang mana? Kejadian 3:15 berbicara tentang keturunan Adam dan Hawa. Dan selanjutnya, Yehuda diberitahu bahwa keturunannya akan mempunyai kedudukan yang umumnya lebih tinggi dari keturunan saudara-saudaranya. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Ini merujuk kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus lahir dari garis keturunan Yehuda. Bapaknya Yusuf, ibunya juga Maria dari keturunan Yehuda. Lebih jauh, nubuat ini digenapi bahwa keturunan kerajaan Israel adalah keturunan Daud. Ya, kalau kita lihat Daud seterusnya diteguhkan tahtanya. Bahkan sampai turun-temurun ke bawah, tidak pernah beralih tahta atau kuasa untuk memerintah itu dari keturunan Daud. Dan Daud adalah suku Yehuda. Ini memang sudah tertulis di janji atau berkat yang disebutkan Yakub ya, bahwa kerajaannya Yehuda itu akan teguh. Dan kalau kita lihat kisah-kisah lain dari Yehuda, masih banyak sebenarnya kisah-kisahnya. Memang sudah menunjukkan kepemimpinannya, bagaimana dia membela saudara-saudaranya dari Yusuf sampai Benyamin. Dan sampai pada berkat ini pun Yakub menunjukkan bahwa Yehuda ini pantas menjadi pemimpin dan kerajaannya akan teguh. Bagaimana nanti dia memimpin sukunya, bangsanya, dan sampai ini berdiri menjadi sebuah kerajaan yang kokoh juga. Kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook.
Login lagi di Facebook, masuk kepada segmen berikutnya di mana kita akan membahas profil Yehuda. Dan kali ini Yehuda bukan hanya seorang tokoh saja, tapi berkembang keturunannya menjadi sebuah suku yang kuat dan bahkan bangsa, bahkan kerajaan yang kuat sampai hari ini. Kita akan kembali dulu kepada janji yang tadi atau berkat yang tadi sudah Yakub sampaikan kepada Yehuda, pendeta. Betul. Nah, dalam Kejadian 49 ayat 10, mungkin kita bacakan ayatnya ya. Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Oke, jadi kata dia datang yang berhak atasnya ini akhirnya menunjuk kepada Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus yang dari keturunannya suku Yehuda, sesuai dengan apa yang tercatat dalam Wahyu 5 ayat 5. Coba kita baca lagi, Wahyu 5 ayat 5. Wahyu 5 ayatnya yang kelima. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Nah, menarik ya. Bahkan Yesus Kristus diberi gelar singa dari Yehuda. Suku Yehuda, tunas Daud. Nah, kita lebih jauh, Yakub bernubuat bahwa semua orang akan tunduk kepadanya. Dan bahwa dia akan membawa berkat rohani yang besar. Nah, kita baca Kejadian 49 ayat 11 dan 12. Kejadian 49 ayat 11 dan 12 ini mengenai berkat yang besar itu. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Iya, jadi ini berbicara tentang kelimpahan berkat. Anggur adalah produk utama yang dihasilkan oleh bangsa Israel pada saat itu. Dan dengan anggur inilah mereka bisa memiliki kehidupan yang berkecukupan. Ingat, ini bukan berbicara tentang anggur fermentasi ya, tapi berbicara tentang jus anggur dan bagaimana itu diolah menjadi makanan yang lezat. Nah, dan ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dan Yesus juga katakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita harus terkoneksi kepada pohon anggur itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita lihat lebih jauh dari jumlah suku Yehuda. Dalam sensus yang dilakukan di Gunung Sinai, mengatakan bahwa jumlah suku Yehuda mencapai 74.600 orang. 74.600 orang itu jumlah yang besar. Ya mungkin itu tidak sebanyak orang di Jakarta, tapi kalau itu dikumpulkan, itu penuh Senayan itu ya. 76.000. Lebih jauh, sensus ini hanya mencatat pria Israel berumur 20 tahun ke atas yang mampu berperang. Yang berarti para wanita, anak-anak, dan manula juga jika dihitung dapat membuat jumlahnya 2 kali lebih banyak. Bayangkan dari satu orang Yehuda jadi sekian banyak orang. Apa poinnya, saudara-saudariku? Jangan pikir hal kecil yang Anda lakukan hari ini, hanya Anda sendiri, itu tidak berpengaruh 10, 20, 30 tahun ke depan. Apapun yang Anda lakukan hari ini, siapapun Anda memiliki pengaruh yang besar yang mungkin Anda belum lihat sekarang, tapi ke depan. Itu hanya akan Anda lihat ketika Tuhan menyatakan itu kepada Anda. Dan lebih jauh, kita lihat, tidak ada peranan khusus suku Yehuda dalam peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dan pengembaraan mereka di padang gurun. Namun perlu diperhatikan bahwa suku ini berada di barisan paling depan dalam penaklukan Kanaan, di mana jumlah mereka sudah mencapai 186.400 orang sesuai dengan bilangan 2 ayat 9. Jadi ini tombak terdepan dari garda perang bangsa Israel. Jadi mereka tidak sekedar diberkati dengan
kepemimpinan dan diberkati dengan kehidupan yang berkecukupan, tetapi juga mereka adalah suku leadership hybrid. Ya, jadi keturunan yang memang memiliki berkat tersendiri di dalam kepemimpinan, leadership. Dan tidak hanya sikap yang memimpin, tapi biasanya kalau sudah menjadi barisan paling depan tuh adalah orang-orang terkuat. Betul. Orang-orang yang gagah, yang siap berkorban. Betul. Maju duluan. Siap mati. Ya kan? Mati. Selalu di depan itu lebih siap mati. Dan lebih jauh, kerajaan Yehuda. Setelah Raja Salomo mati, maka kerajaan Israel pecah menjadi dua bagian. Yang Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara dipimpin oleh Raja Yerobeam dan Samaria menjadi ibu kotanya. Sementara Israel Selatan dipimpin oleh Raja Rehabeam dan Yerusalem menjadi pusat pemerintahannya. Israel Selatan juga sering disebut sebagai kerajaan Yehuda. Nah, saya ingin singkatkan cerita ini. Ketika Yerobeam menarik lebih kurang ada 10 suku dari 12 suku itu di bawah pimpinannya, maka mereka mendirikan kota mereka di Samaria. Selanjutnya, di bawah pimpinan Rehabeam, anaknya Salomo, hanya ada 3 suku di situ, yaitu suku Benyamin, suku Yehuda, dan tentu suku Lewi yang melayani di Bait Suci di Yerusalem. Jadi 3 suku versus 10 suku yang lain. Tetapi yang lebih terkenal dan lebih diberkati adalah suku Yehuda. Kalau kita lihat lebih jauh kisah tentang Tuhan Yesus lewat di sumur Yakub, ya, dan di situ ada seorang wanita yang datang siang-siang mengambil air. Yesus katakan bahwa di dalam dia ada hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus juga katakan bahwa di dalam kisah cerita tentang wanita itu bahwa orang Yahudi dari suku Yehuda atau kerajaan Yehuda itu tidak bergaul dengan orang Samaria, padahal mereka ini sebenarnya saudara. Tapi itulah saudara-saudariku, ada hal-hal yang bahkan terjadi dalam hubungan kakak beradik. Iya, ada kesenjangan antara kedua belas suku itu. Namun yang paling penting yang perlu kita ingat bahwa kehadiran Yesus mengubah semua itu. Ada pertikaian di antara suku-suku itu, ada pertikaian di tengah-tengah kakak beradik, tetapi di dalam Yesus ada persatuan, ada keharmonisan, dan terlebih ada keselamatan. Amin. Oke, terima kasih pendeta penjelasannya. Kita jadi melihat lebih dalam bagaimana Yehuda ini akhirnya sebagai sebuah bangsa Yehuda dan Israel di kemudian hari, bahkan sampai di hari di zaman Yesus pun, walaupun kerajaan ini sudah berpisah, tetap ada pengharapan bagi keduanya, ya. Betul. Oke. Nah, kita mau lihat lebih lanjut, ini mungkin lebih kepada terms-terms yang dipakai, ya. Betul. Itu ada Yudea, ada Yehuda, dan mungkin pada zaman ini kerajaan Yehuda masih tetap ada tapi sudah dalam nama yang lain. Iya. Atau bahkan ini bangsa ini sudah ada di zaman Yesus, yaitu bangsa Yahudi, ya pendeta. Betul. Boleh ceritakan ini transformasi Yudea, Yehuda, mungkin nanti kalau sempat Yahudi ini seperti apa? Iya, jadi Yudea sebutan lain untuk Yehuda. Dan sampai hari ini ada yang namanya bangsa Yahudi. Itu pun sebenarnya hanya sedikit pergeseran sebutan. Dari Yehuda menjadi Yahudi. Dari Judah menjadi Jews. Ya, kalau bahasa Inggrisnya, ya. Mereka itu adalah dari keturunan Yehuda. Bahkan hampir semua orang Israel mengaku mereka adalah Jews. Orang Yahudi. Bahkan itu menjadi satu keyakinan, satu agama, yaitu agama Yahudi. Sebutan Yudea kerap muncul dalam Perjanjian Baru. Nama Yudea sendiri adalah bentuk Latin dan Yunani untuk Yehuda atau Yudea. Terkadang diartikan seluruh Palestina. Bayangkan, seluruh Palestina itu diartikan sebagai kerajaan Yudea, kerajaan Yehuda. Padahal hanya satu suku itu, ya. Sebagai wilayah kekuasaan dari siapa? Herodes Agung yang berkuasa sekitar tahun 37 sampai 34 sebelum Masehi. Dan selanjutnya, pada zaman Perjanjian Baru, Arkelaus, anak Herodes, memerintah sebagai kepala wilayah di Yudea, yaitu sekitar tahun 4 sebelum Masehi sampai tahun 6 Masehi, di mana Yudea menjadi bagian kerajaan
Romawi. Jadi kita lihat bahkan sampai zaman Yesus yang memerintah adalah bagian dari suku Yehuda. Berkat Yakub yang waktu itu diberikan memang bertahan lebih lama ya. Betul. Dan walaupun sekarang bentuknya mungkin bukan kerajaan, banyak juga hal-hal yang terjadi setelah zaman Yesus sampai hari ini. Betul. Berkat itu memang tetap nyata. Nah, Pendeta, sedikit kembali kepada singa dari Yehuda. Ini kan kita lagi membahas zamannya Yesus kan. Betul. Dan Yesus disebut sebagai singa dari Yehuda. Yang pertama, kenapa dilukiskan kepada singa dan kenapa Yehuda? Oke. Jadi sebelum kita sampai ke situ, saya ingin singkatkan tentang raja-raja Yehuda ya. Raja-raja Yehuda seperti yang terakhir memimpin sebelum mereka dibuang ke Babel itu adalah Raja Yoyakim. Yoyakim yang terakhir memimpin, dan setelah mereka dibuang ke Babel, 70 tahun kemudian mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali kotanya dan juga bait sucinya. Sistem di situ sudah bukan lagi sistem kerajaan, karena mereka sudah dijajah. Pertama dijajah oleh Babel, selanjutnya dijajah oleh Persia. Kerajaan Media dan Persia. Setelah kerajaan Media Persia, yang berkuasa adalah kerajaan Yunani. Setelah kerajaan Yunani, yang berkuasa adalah Roma. Singkat cerita, mereka selalu punya seorang pemimpin yang diperintahkan dari pusat untuk memimpin tempat di mana mereka harus dipercayakan menjadi pemimpin. Dan dalam hal ini, kita tadi sebutkan ada Arkelaus, ada juga Herodes, bahkan di zaman Yesus ada Pilatus. Ya, mereka itu kan bukan keturunan Raja Yehuda, namun mereka adalah perwakilan dari bangsa atau kerajaan yang menjajah Israel. Jadi semua raja-raja Yehuda berakhir di kisah Raja Yoyakim. Namun tetap bangsa Yehuda ini punya hal yang luar biasa. Ya, dari mereka lebih jauh lahir seorang raja yang sesungguhnya. Siapa dia raja yang sesungguhnya? Ya, Yesus Kristus. Nah, istilah singa Yehuda dalam tradisi Kristen, singa Yehuda melambangkan Yesus. Ungkapan ini muncul dalam Wahyu 5 ayat 5 yang sudah dibacakan oleh Saudari Gaby tadi, dan saya akan bacakan lagi. Dan salah satu tua-tua berkata kepadaku, "Jangan menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang untuk membuka buku itu dan kehilangan 7 meterai daripadanya." Dan ini menarik bahwa Yesus satu-satunya yang disebut sebagai singa dari Yehuda. Yesus juga disebut sebagai domba yang telah tersembelih. Apa yang saya mau tekankan, di balik kelemah lembutan domba ada singa yang ganas, singa yang buas. Tapi bukan itu yang ditunjukkan Yesus. Singa bisa disebut ini sebagai raja di hutan. Padahal banyak binatang-binatang yang besar ya. Ada gajah, ada jerapah yang lebih besar, lebih tinggi. Tetapi yang raja hutan adalah singa. Itulah sebabnya mengapa disebutkan Yesus sebagai singa Yehuda, the Lion of Judah. Dia juga adalah raja, Mesias bagi semua orang-orang yang percaya kepadanya. Bukan hanya di Yehuda, tetapi kepada semua orang-orang Kristen. Terima kasih Pendeta. Kita sudah banyak yang kita bahas, banyak poin-poin yang kita bahas melalui dari Yehuda di masa mudanya, Betul. Yehuda saat berumah tangga dan skandal-skandal yang terjadi. Kemudian juga saat itu menjadi suku, bangsa, kerajaan, bahkan bagaimana kerajaan Yehuda ini terpecah, terbentuk, dijajah, kemudian kembali lagi, dan pada akhirnya ini semua merujuk kepada singa dari Yehuda. Itu pada akhirnya poin utamanya di mana bangsa-bangsa ini akan dapat diselamatkan adalah bukan melalui Yehuda, tapi melalui singa dari Yehuda, yaitu Yesus Kristus. Nanti kita akan tarik kesimpulan lebih dalam. Pendeta akan berikan kesimpulan-kesimpulan dan aplikasi-aplikasi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekali lagi, kalau punya pertanyaan atau tokoh yang mau dibahas, jangan lupa komen di bawah. Kita ketemu di segmen berikutnya, tetap di Facebook.
Login lagi di Facebook. Kali ini kita akan menarik pelajaran apa yang bisa kita terapkan sehari-hari dari kisah Yehuda. Silakan pendeta. Oke, biasanya ladies first. Oh, ladies first. Iya. Oke, kalau buat aku tadi ya, ini pelajaran dalam berumah tangga sebenarnya. Tidak hanya Yehuda, kebetulan di sini Yehuda itu pria, jadi kesannya ini pria emang suka jajan ya. Tapi ternyata enggak juga. Di sini ada peran lain, yaitu Tamar dan juga Shua istrinya, di mana ya dalam berumah tangga kayaknya kita harus lebih hati-hati, kemudian sangat respect dengan kesucian rumah tangga. Karena ini bisa menjadi sebuah celah yang besar, walaupun pada akhirnya nanti kalau kita bertobat, Tuhan akan tetap pakai kita untuk jadi berkat ya, tapi ya jangan sampai berbuat dosa dulu baru jadi berkat. Iya, betul. Nah, ini menjadi pelajaran yang cukup menyentil buat saya. Betul. Oke, kalau dari saya pribadi, dari kisah Yehuda ini kita mengerti bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Bahkan sebagai bapa suatu suku, yaitu suku Yehuda, yang akhirnya juga melahirkan singa dari suku Yehuda, yaitu Yesus Kristus yang akan menjadi raja di seluruh dunia ini. Tuhan mau memakai orang-orang yang bertobat. Itu kuncinya. Tuhan mau memakai orang-orang yang bertobat. Jadi siapapun Anda, dimanapun Anda berada, semua pemirsa channel yang menyaksikan tayangan ini, bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat dan Tuhan mau memakai Anda untuk menjadi saluran berkat-Nya dan tentu sebagai cara Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang lain. Amin. Pertobatan itu sangat penting dan melalui pertobatan Tuhan dapat menggunakan Anda dan kita semua. Amin. Terima kasih pendeta. Semoga bisa membawa pelajaran yang baik untuk hidup kita dan hidup teman-teman Facebook semuanya. Kali ini pendeta bisa memberikan doa berkat bagi teman-teman. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di waktu yang indah ini kami sudah mempelajari kisah tentang Yehuda, salah satu dari 12 suku Israel yang sudah menjadi satu suku sampai hari ini, dan nama satu suku yaitu suku Yehuda. Dan yang paling menarik bahwa melalui garis keturunan Yehuda ini lahir sang singa Yehuda, yaitu Yesus Kristus yang akan menjadi raja di seluruh dunia ketika Dia datang kedua kali ya Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan mampu menggunakan, bahkan mau menggunakan Yehuda sebagai saluran berkat, bahkan Tuhan percayakan kepemimpinan tongkat kerajaan-Mu kepadanya, maka Tuhan juga akan mau menggunakan orang-orang yang bertobat sama seperti Yehuda. Bukan sekedar bertobat, tetapi yang juga mau bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan salah yang pernah dilakukan di masa yang telah lalu. Biarlah kami memiliki kerendahan hati ya Tuhan. Kami juga memiliki hati yang terbuka untuk menerima kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati pikiran kami, agar kami menyadari bahwa kami manusia yang lemah, penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Biarlah kami tidak pernah berhenti berharap dan berpegang teguh bersandar sepenuhnya kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang akan memberikan kami kekuatan untuk melawan kejahatan dan berikan kami kemampuan, kuasa untuk dapat terlepas dari cengkeraman dosa dan godaan-godaannya ya Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa dekat dengan sang singa Yehuda, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kehidupan kami akan lebih dapat Tuhan pakai luar biasa lagi dalam mempersiapkan diri kami, orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, orang-orang terdekat kami, bahkan siapa saja yang Tuhan menggunakan kami untuk menjadi perpanjangan tangan kuasa Tuhan dalam mempersiapkan mereka dan diri kami masing-masing bagi kedatangan-Mu yang tidak lama lagi ya Tuhan. Inilah seruan doa permohonan kami, kepercayaan Kau sudah mendengar dan menyempurnakannya ya Tuhan, karena kami sudah panjatkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan kami, Imam besar kami, sang singa Yehuda itu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih pendeta sudah berbagi bersama Facebook, dan terima kasih teman-teman yang sudah ikut visit dan scroll profil-profil tokoh Alkitab yang tentunya menjadi inspirasi bagi kehidupan kita. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap login di Facebook. What's on your mind?